waktu dan juga mungkin Ibu dan Bapak harus berbagi dengan waktunya dengan masa kelas. Nah, sebelumnya Bapak Ibu kita makan Ibu dan cukup menghadapi Robi. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi sehat, diberi nikmat yang sangat hebat sekali, serta selalu dari para guru kita yang bisa membuat bersalah. Bapak dan Ibu ada beberapa pembahasan untuk pagi hari ini. Yang pertama itu mengenai kesiapan teman-teman untuk kegiatan DP besok ya. Yang keduanya kebetulan Pak Haji ada program yang memang harus dituntaskan, itu mengenai diseminasi kaitannya memang dengan kesiswaan dan juga dengan fungsi dan peran ibu sebagai pendidik dalam disiplin anak gitu ya. Dan yang ketiganya sedikit oleh-oleh ketika saya pasangkan di BMKI. Dan Ibu, hari ini pun teman kita Bu Neneng dengan Pak Haji itu mau sedikit untuk kegiatan guru penggerak tentang diseminasi disiplin itu ya. Nah, selama saya 20 hari di BMKI memang mungkin ada beberapa kejadian di sekolah ya bisa kita perbaiki ya, kenapa tidak? Karena fungsi kita kan memperbaiki mereka, fungsi kita itu mendidik mereka. Yang keduanya yang sering kesiangan juga sama. Jadi kadang-kadang saya tuh itu udah kumaha memang disiplin kurang, ya tata tertibnya tidak dimengerti oleh mereka, atau memang tindakan kita sebagai seorang guru yang akhirnya menjadi panutan anak-anak kita ya. Kurikulum merdeka itu saya setuju ya, kurikulum merdeka itu saya setuju, tapi mungkin ya sekali lagi, tapi mungkin kita kurang begitu memahami ya, kurang begitu memahami. Sebagian memang sudah memahami, tapi sebagian besar lagi belum memahami. Ini tercermin dalam rapat pendidikan kemarin ya Pak Wid, lagi mengenai masalah disiplin yang memang kadang-kadang tidak begitu memahami. Itu saja mungkin dari saya, Bapak dan Ibu, mohon maaf. Saya yakin untuk kegiatan acara besok pasti akan sukses dan berhasil ya. Terus terusnya maaf Pak Haji untuk kegiatan guru penggerak, dan saya harapkan teman-teman yang lain pun nanti ikut ya. Ayeuna aya yang daftar ke guru penggerak. Angkatan 12 tapi nggak ada wilayah Jawa Barat. Oh iya, di setiap angkatan ada. Ya pokoknya mah kalau ada kesempatan coba kesempatan Bapak dari Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasa Pak. Mangga mengajar kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya ganggu waktunya, tapi saya yakin dari apa yang diobrolkan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi masih nyambung dengan apa yang akan dibahas hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa sharing dan kita juga bisa saling memperkuat apa yang menjadi tujuan kita. Karena di sini saya sebagai calon guru penggerak sebetulnya mungkin membawa misi dari Kementerian Pendidikan bahwa di dunia pendidikan ini harus terjadi perubahan yang terus menerus gitu. Sebetulnya masih nyambung dari yang waktu kemarin kita kita bahas tentang visi guru penggerak. Ini ya, izin berdiri Pak. Soalnya berdiri.
Ini sebetulnya bahasan kita yang utamanya itu adalah tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah kita. Oke, apa itu budaya positif? Nanti kita akan sebetulnya apa yang tadi dibahas oleh Pak Kepala Sekolah juga ada kolerasinya dengan apa yang akan kita lakukan sekarang. Walaupun pada dasarnya mungkin tadi Pak Kepala ini berkaitan dengan kesiswaan, tidak juga. Sebetulnya ini harus ditekankan oleh semua guru. Karena perubahan itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Perubahan itu perlu kolaborasi. Perubahan itu perlu komunikasi. Ketika komunikasi, yakin akan lahir sebuah kontribusi. Gagal komunikasi, maka kontribusi pun tidak akan ada. Itu. Oke. Apa yang melatar belakangi perlu adanya budaya positif di lingkungan sekolah, dan harus tahu dulu konsepnya. Sebetulnya kemana arahnya gitu. Ini filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu apa? Kemarin, menurut Ki Hajar Dewantara itu yang dimaksud pendidikan itu adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang ada dalam diri anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi ngadidik lain nuntut, tapi menuntun. Sebagaimana kita punya anak sendiri di rumah. Anak ketika mau ditumbuh kembangkan, kita sebagai orang tua tidak pernah ada tuntutan ke anak, tapi dituntun apa yang diinginkan oleh anak. Ketika anak misalnya lagi belajar berjalan, lain dituntut mana aku bisa jalan, tapi dituntun bagaimana supaya jalannya itu lancar. Ini yang jadi latar belakang. Kemudian yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak. Dan nilai peran ini sebetulnya harus muncul juga di nilai dan peran Bapak Ibu sebagai guru. Apa saja? Yang pertama adalah mandiri. Nah, kemarin sudah dibahas bahwa kekurangan di sekolah kita itu diantaranya adalah jarang yang mau mengembangkan diri secara sadar. Kedahwe di piwara. Gitu. Nah, mandiri itu diantaranya yaitu dia itu harus muncul kesadaran bahwa guru itu adalah pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajar sepanjang hayat. Itu Ki Hajar Dewantara. Bahwa guru itu adalah pembelajar sepanjang hayat. Jadi tidak ada batasannya. Apalagi di teknik. Nuna mana di teknik, inovasi selalu baru. Maka dibutuhkan itu yang namanya pengembangan diri. Kemudian reflektif. Reflektif ini diantaranya kita peka terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita. Gitu. Kemudian kita bisa memberikan kontribusi positif terhadap apa yang terjadi, perubahan yang terjadi di lingkungan kita itu kita harus responsif gitu. Jadi sebagai guru melihat perubahan yang terjadi di lingkungan kelas utamanya atau lingkungan sekolah pada umumnya harus responsif, memberikan kontribusi yang positif. Yang ketiga adalah kolaboratif. Artinya bahwa perubahan tersebut tidak bisa dijalankan oleh seseorang. Pak Nur wungkul misalnya, atau Pak Kepala Sekolah wungkul. Nah, dalam mekanisme perubahan atau transformasi pendidikan di pendidikan merdeka itu, kolaboratif menjadi hal yang sangat penting, gitu ya. Jadi kudu saling membantu. Yang terakhir adalah inovatif. Nah, inovatif di sini ya berarti kita menemukan sesuatu hal yang baru sesuai dengan konteks zaman hari ini. Jangan samakan kita mendidik anak hari ini dengan ketika kita dididik. Maka sahur Sayyidina Ali, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena dia akan hidup bukan di zamanmu, tapi akan di zaman anak itu. Itu yang sesuai dengan konteks zaman. Kemudian, ya ini dari nilai tersebut melahirkan sebuah visi. Visi kemarin kita udah bahas bahwa visi ini harus didasarkan pada paradigma inquiry apresiatif, gitu ya. Ini adalah visi saya sebagai guru di kelas, bukan di sekolah nih.
visi saya di kelas. Jadi visi sekolah itu kita jabarkan menjadi visi individu untuk mendukung visi sekolah yang lebih tinggi. Inquiry apresiatif mencari kekuatan bukan didasarkan, jadi untuk mencari nilai-nilai kekuatan, bukan mencari kelemahan. Maka paradigma inquiry apresiatif ini adalah jadi paradigma berpikir dalam menentukan sebuah program. Contoh ketika mau TEPA sekarang atau mau job fair sekarang. Kalau dianalisa dengan menggunakan prakarsa perubahan atau dianalisa dengan Bagja, itu akan pas. Gitu. Bagja itu kemarin itu buat pertanyaan. Gitu. Apa sih misalnya pentingnya job fair? Terus gali atau dari Bagja itu buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran. Ada nggak yang sudah sukses menyelenggarakan job fair? Terus gali mimpi. Job fair di kita mau seperti apa formatnya? Mimpinya seperti apa? Harapannya seperti apa? Yang membedakan dengan yang lain. Dilihat dari ambil pelajaran dari yang lain dulu kan. Terus gali mimpinya, mimpi kita mau seperti apa? Di kita maunya seperti apa? Kemudian J-nya adalah jabarkan rencana. Setelah kita punya mimpi itu, jabarkan rencananya seperti apa diri kita. Gitu. Siapa yang akan terlibat di dalamnya? Itu kalau dianalisa dengan menggunakan Bagja. Kemudian yang terakhir, atur eksekusi atau atur pelaksanaan. Bagaimana pelaksanaannya? Siapa menjadi apa? Dan dilihat dalam Bagja ini adalah semua adalah potensi kekuatan yang ada di tiap individu, khususnya di tim itu. Jangan melihat kelemahannya, gitu. Tapi kita angkat apanya? Kekuatannya atau kelebihannya. Pak Indra kelebihannya apa? Posisikan dia di sana. Jangan anggap itu adalah sebuah kelemahan. Karena dalam visi kemarin, sekecil apapun ide seseorang, pasti itu adalah mengandung sebuah kekuatan. Terus pertanyaannya, apakah penting kita menerapkan budaya positif di kelas atau sekolah? Penting nggak, Bu? Penting dong. Sepakati dulu. Kalau penting, oke, kita lanjutkan. Kan itu. Kalau kita penting, maka implikasinya adalah di sini. Budaya positif itu adalah pertama penerapan disiplin positif, kedua ciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan berpihak pada murid. Karena posisi kita tadi, filosofi pendidikan itu adalah menuntun murid, maka mindset kita hari ini harus berpihak kepada murid. Kalau berpihak kepada murid, apa implikasi kepada muridnya? TEPA harus berimplikasi ke murid. BLUD harus berimplikasi ke murid. Jadi program apa yang ada di benak kita itu harus diorientasikan ke murid. Gitu ya. Nah, budaya positif ini, disiplin positif, lingkungan yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid, ini adalah salah satu tujuan kita menerapkan budaya positif. Dan harus dimulai dari siapa? Dari kita diri sendiri, dari mulai komunitas kecil di dalam kelas. Itu. Jangan berpikir dulu sekolah. Pikirkan dulu dalam kelas kita. Apakah kita udah menerapkan budaya positif ketika kita mengajar? Itu mungkin. Ini. Lalu bagaimana kita merubah budaya positif itu? Rubah dulu paradigma berpikir kita. Yang pertama adalah stimulus respon ke teori kontrol. Yang selama ini kita berpikirnya adalah menggunakan stimulus respon. Stimulus respon itu seperti apa? Realitas atau kebutuhan kita sama. Padahal masing-masing individu itu adalah unik, kebutuhannya berbeda-beda. Tidak sama, toh? Gitu. Kemudian, semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Artinya, ketika kita memandang sesuatu, kalau di stimulus respon itu sama, harus disamakan. Samakan dulu frekuensinya, kan gitu bahasanya. Itu adalah stimulus respon. Tapi dengan teori kontrol, setiap orang dengan memandang satu hal, memiliki gambaran yang berbeda, itu adalah harus kita apresiasi. Di teori kontrol seperti itu. Nanti ini hubungannya ke anak. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Itu di stimulus respon. Tapi di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Jadi biarkan orang itu berinovasi dan berkolaborasi, tapi tadi harus digarisbawahi istilah positifnya dulu. Makanya di inquiry apresiatif tidak melihat sebuah kelemahan, tapi melihat sebuah kekuatan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku, termasuk itu perilaku buruk, pasti punya tujuan. Itu pasti punya tujuan. Itu di stimulus respon. Jadi perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Apa yang kita lakukan pasti punya tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Artinya orang teh disetir ku batur. Itu stimulus respon. Tapi teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain dalam stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi, bujukan pemaksaan itu terjadi ketika apa yang diharapkannya gagal. Yang diharapkan oleh dirinya gagal, maka terjadilah pemaksaan. Itu di stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol, babarengan, sauyunan, nyieun kesepakatan bareng-bareng bakal menciptakan satu solusi baru. Gitu. Ya, solusi baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah kalau di stimulus respon. Nu penting aing menang sih, itu eleh. Tapi dalam teori kontrol berpikir menang-menang. Dia menang, saya juga menang. Nah ini, untuk menciptakan budaya positif di kelas atau budaya positif yang lebih luas itu di sekolah, maka rubah dulu paradigma berpikir kita. Dari paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Lalu apa teori kontrol ini? Nah, ini penerapan disiplin positif. Apalah disiplin positif? Setelah kita tahu ke sini, paradigma berpikir kita udah rubah. Lalu apa itu disiplin positif? Kalau disiplin tanpa kata positif, itu belajar, mengikuti. Coba ketika kita berpikir kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Sesuai aturan. Terus? Sesuai tujuan. Disiplin. Ketika disiplin, terapkan disiplin. Apa yang di benak Bapak Ibu? Pemaksaan, peraturan, hukuman, pasti yang ada di benak Bapak Ibu seperti itu. Nah ini yang akan kita lakukan perubahan dalam paradigma pendidikan kita dengan menggunakan kata positif ini. Apa? Menurut Ki Hajar Dewantara, padahal ya geus baheula ya. Ki Hajar Dewantara teh sameme merdeka berani lahir teh sabaraha puluh tahun. Tapi kita nggak ngeh sebagai pendidik untuk masuk ke sana. Apa katanya? Ki Hajar Dewantara maupun Diane Gosen itu adalah seorang psikolog pendidikan, mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai satu tujuan mulia. Kontrol diri supaya nyampe karena tujuan mulia. Berarti munculnya dari dalam siapa? Dari dalam diri, bukan dari orang lain. Coba ketika kita menerapkan sebuah disiplin, kita dipaksa oleh orang lain atau oleh diri kita sendiri? Dipaksa, berarti itu adalah masih belum masuk ke disiplin positif. Ketika masih dipaksa, belum masuk ke dalam kata-kata disiplin. Karena disiplin di sini dalam bentuk yang sebenarnya dalam dunia pendidikan itu adalah kontrol diri, bisa memunculkan kesadaran diri sehingga apa yang menjadi tujuannya bisa tercapai. Itu disiplin positif. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita menamakannya nilai-nilai tersebut dengan nilai kebijakan universal, yang berarti nilai-nilai kebijakan yang disepakati bersama. Kebajikan universal. Anu disepakati. Kebajikan universal itu apa? Kebajikan universal itu kebajikan yang tidak disekat oleh agama, ras, budaya, tapi semua sepakat bahwa itu adalah kebajikan. Itu. Nah, kalau di dunia pendidikan kita dalam kurikulum merdeka, apa nilai kebajikan?
yang akan diterapkan? C. Apa? Profil pelajar Pancasila. Ada nggak yang menolak agama lain tentang profil pelajar Pancasila? Bahwa nilai-nilai itu adalah nilai baik semua. Ada nggak budaya lain yang menyatakan bahwa profil pelajar Pancasila itu adalah jelek? Nggak ada. Semua yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila itu adalah baik. Berarti itu dinamakan kebajikan universal. Oke, nilai dalam ini profil. Nah, oke, sekarang bagaimana untuk bisa memunculkan kesadaran diri? Kita lihat dulu 3 motivasi perilaku manusia. Saya yakin guru BP udah tahu dong. Perilaku manusia itu didasari oleh 3 motivasi. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, sekarang kita refleksi. Banyak mana yang kita lakukan dalam motivasi yang kita lakukan hari ini? Kemana? Yang mana? Mendapatkan mana? Imbalan. Oke. Atau menghindari ketidaknyamanan, sieun dicarikan ke kepala sekolah. Oke. Jadi seseorang itu menggerakkan sesuatu itu termotivasi oleh 3 hal. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini belum masuk ke dalam ranah disiplin. Ranah disiplin positif itu jika motivasi kita bergerak, ketika motivasi kita bekerja, ketika motivasi anak dalam belajar adalah untuk ini. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Kenapa? Saya misalnya siapa teh? Pak Nur misalnya ayeuna bebeakan kali bukan ieu neangan naon akses ke membantu teh Pak. Bukan karena ingin dihargai oleh kepala sekolah, bukan karena ingin diberikan jabatan tertentu, tapi dia menginginkan saya ingin menjadi diri sendiri dan saya menghargai diri saya sendiri karena saya sudah diberi kepercayaan. Itu baru itu yang namanya disiplin positif. Gitu. Ini 3 motivasi. Dan motivasi ini akan senantiasa didasarkan terhadap 5 kebutuhan dasar. Jadi motivasi orang pasti bakal berhubungan dengan kebutuhan dasar orang. Apa kebutuhan dasar kita? Pertama, bertahan hidup. Nah, jika nama nu ayeuna urang masih kena ieu teh, sehingga motivasi kita masih masuk ke dalam yang nomor 2 karena kita terjebak dengan kebutuhan kita bertahan hidup. Apa? Kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan sandang, pangan, papan itu adalah bertahan hidup. Saya yakin untuk kasih sayang kita udah dapatkan. Nah sekarang kita hubungkan dengan siswa dari motivasi tadi. Kalau di kelas siswa mengerjakan tugas yang kita berikan, cik motivasi nana. Pingin masih kene terjebak ke sini kan bisa siswa. Atau kadang-kadang kenapa datangnya misalnya pagi-pagi banget. Hayang datang tepat waktu, kadang-kadang datang ke sekolah misalnya 6:30 wis nongkrong gitu. Motivasinya apa ya? Kebanyakannya ya nggak di buku, menghindari ketidaknyamanan. Sehingga perubahan yang terjadi adalah perubahan semu. Aya urang berubah, urang geus balik deui ke asal. Tapi guru harus menjadi sebuah teladan. Karena trilogi kepemimpinan siapa? Ki Hajar Dewantara itu semuanya adalah untuk guru. Lamun bahasa Sunda nama digugu ditiru teh berenang guru mah. Mal bisa orang munculkan motivasi ini kalau di gurunya sendiri tidak muncul motivasi ini. Itu. Maka guru adalah sebagai teladan dan murid menjadi sasaran kita untuk menumbuhkan. Oke. Jadi bertahan hidup. Nah, gitu kan? Nah, ketika anak melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap sebuah aturan, pasti ada dari 5 kebutuhan ini yang dia tidak penuhi.
Itu bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Penguasaan itu adalah kompetensi. Gitu. Misalnya anak teh ribut, teh gak tahu sare di jero kelas teh. Karena mungkin teh kaharti naon anu di terangkeun anak, berarti kebutuhan untuk penguasaan materinya dia kurang. Dia tidak dapatkan. Kemudian misalnya ketika anak misalnya ayeuna naon ribut wae di dalam kelas. Kita cari dari 5 kebutuhan dasar ini. Apakah rasa kesenangan di dalam kelasnya tidak tercipta? Yang dia tidak dapatkan. Sehingga dia mencari kesenangan lain, misalnya heureuy ribut. Ya. Atau misalnya kebebasan. Dia tidak merasa bebas, merasa terkungkung gitu. Di dalam kelas merasa terkungkung, di dalam sekolah merasa terkungkung. Ini. Jadi dari motivasi itu kita hubungkan ke kebutuhan dasar. Nah, sekarang kita masuk ke guru. Posisi kontrol guru. Lebih banyak mana Bapak Ibu yang kita lakukan? Ada 5 posisi kontrol guru. Satu sebagai penghukum. Ya. Satu sebagai penghukum. Seorang penghukum bila menggunakan hukuman fisik maupun verbal, bisa menggunakan fisik. Pokolotot, sosoromot. Itu adalah seorang penghukum. Gitu. Dia tidak mau tahu, pokoknya lo harus mengikuti kata gua itu. Itu adalah penghukum. Hukuman bisa dalam bentuk fisik, bisa dalam bentuk verbal. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah, membuat kesalahan merasa bersalah. Ini sebetulnya akan lebih apa? Efeknya itu akan lebih berbahaya daripada hukuman tadi. Dia merasa bersalah, misalnya ketika contoh kia, kenapa sih kamu misalnya berbuat seperti ini? Apakah kamu tidak sayang sama orang tua kamu? Apakah kamu tidak sayang sama diri kamu sendiri? Apakah kamu tidak sayang sama keluarga kamu? Dia berpikir, ketika melakukan itu dia merasa bersalah. Efeknya, kalau misalnya yang terjadinya itu tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, maka dia akan mencelakai dirinya sendiri. Tidak sedikit siswa yang bunuh diri. Karena setelah melakukan kesalahan, kemudian didampingi dengan cara yang salah, konselingnya yang salah, coachingnya yang salah, dia merasa bersalah. Dia ingin merubah, tertekan, akhirnya dia juga malu, pada akhirnya dia mencelakai dirinya sendiri. Itu merasa berbuat bersalah. Yang kedua adalah yang ketiga adalah sebagai teman. Kayaknya kalau di SMK ini lebih cocok kita itu mengontrol anak itu adalah posisi sebagai teman. Itu yang sekarang gitu dilakukan. Kalau sebagai teman itu kan seperti ini. Gimana kita ngobrol enak? Gitu ya. Kumaha seperti dengan teman aja. Kemudian dia apa yang kita sampaikan misalnya, udahlah, nanti kalau kamu berbuat itu nanti akan saya bantu gitu. Akan saya bantu gitu. Nah ini, guru pada posisi ini, tetapi yang saya rasakan ketika saya menerapkan posisi sebagai teman, anak itu jadi ketergantungan. Anak jadi tergantung. Jadi dengan posisi sebagai teman, anak jadi tergantung. Lamun eueuh bapak nya geus we kabatur mah jadi henteu naon. Teu responsif. Gitu kan? Hanya ke kita saja responsifnya. Tergantung ke kita. Kalau misalnya nggak ada kita, nggak rame lah, kan gitu, atau nggak asik. Kemudian yang keempat adalah sebagai monitor. Kalau monitor itu sebagai pengawas. Pengawas itu nanti hubungannya dengan penerapan aturan, kemudian yang melahirkan sebuah konsekuensi. Yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Posisi inilah sebetulnya yang ingin dicapai dalam pendidikan kita, bahwa ketika kita mengontrol seorang murid di dalam kelas maupun di sekolah, itu harus bisa memposisikan diri sebagai manajer. Manajer itu seperti apa?
mentor, dia jadi mentor. Di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi dikolaborasikan, dikomunikasikan dengan murid. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Tadi orang ingat karena teori kontrol. Teori kontrol atau teori yang dibandingkan stimulus respon. Bahwa kita berbuat sesuatu bersama dengan murid, artinya kita ngobrol. Bahwa dalam teori kontrol itu semua tindakan pasti punya alasan. Kan gitu ya? Maka dikomunikasikan sebagai mentor. Kenapa kamu kesiangan? Ada hal yang perlu kita perbaiki bersama. Apa yang menjadi keyakinanmu supaya kamu itu tidak lagi kesiangan? Seperti itu. Itu ada contoh sebagai manajer. Jadi biarkan anak membuat sebuah keyakinan sendiri, diungkapkan sendiri, dan itu dilakukan karena sesuatu yang muncul dari diri sendiri biasanya akan konsisten dilaksanakan. Beda dengan yang kita sebagai penghukum. Apalagi tiba-tiba, hukuman itu adalah datangnya tiba-tiba kan. Anak juga tidak memperkirakan dia akan dihukum atau tidak. Kemudian efeknya akan merasa sakit hatinya jangka panjang. Itu dalam bentuk hukuman. Gitu. Nah, ini hukuman. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Lebih banyak mana yang kita terapkan? Hukumankah? Konsekuensi kah? Nanti restitusi terakhir. Apa restitusi? Semua. Mana? Gitu ya. Kalau hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak juga tidak memperkirakan sebelumnya. Yang kedua, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Pokoknya mau ujung-ujung push up gitu. Dan dia pun nggak memperkirakan dari rumah itu akan seperti apa. Dia tidak memperkirakan itu. Itu adalah bentuk hukuman. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Gitu ya. Itu adalah hukuman. Suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi heula pengarahan. Ujug-ujug gue datang ayo. Salah, balapkeun. Itu adalah hukuman. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Atau psikis, murid atau anak disakiti. Itu jadi bentuk hukuman itu akan merasa sakit gitu dalam diri anak. Yang terakhir oleh merasa sakit oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi dalam bentuk kata-kata atau dalam bentuk konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati? Disepakati. Jadi kita nyusun dulu aturan, kemudian aturan itu disosialisasikan, dan dia tahu ini adalah konsekuensinya jika dia melanggar. Itu adalah konsekuensi. Gitu ya. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Dibahas tuh. Dibahaslah aturan anak. Itu. Ini disepakati atau tidak? Murid bagaimana? Ikut diterlibatkan dalam membahas itu. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Jadi aturannya juga kieu. Jadi mana disapal konsekuensi lamun datang kalau misalnya sumping kasiangan. Padahal teh ngobrol teh kieu. Udah tahu kamu konsekuensinya? Ya udah Pak, saya tahu. Apa coba konsekuensinya? Dia menyebutkan. Oh iya, dengan sadar dia akan melaksanakan itu. Gitu. Itu adalah bentuk konsekuensi. Jadi kamu misalnya anak itu bolos 3 hari. 3 hari itu udah tahu aturannya adalah seperti ini. Konsekuensi dia meninggalkan sekolah atau bolos sekolah 3 hari itu konsekuensinya seperti ini. Maka ketika datang nggak seperti di popolotot guru, kamu 3 hari nggak datang ke sekolah, iya. Tahu konsekuensinya apa? Ya Bu, saya tahu. Ya dia jangan. Sakit hatinya itu jangka pendek. Kalau konsekuensi. Konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi untuk jangka waktu pendek. Titiknya kajian deh.
Jadi pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu, tapi waktunya pendek kan sehari tahun. Namanya udah berpikir, guys, tahu saya aturannya seperti itu, kemudian saya melanggar, maka dia konsekuensinya harus berbuat seperti itu. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umum dapat diukur. Misalnya dapat diukurnya seperti gini. Jika terlambat 15 menit keliling lapang, nah itu terukur. Gitu. Maka seperti ini. Jika 7 hari atau 3 hari berturut-turut tidak masuk kelas atau tidak datang ke sekolah tanpa izin, maka dipanggil orang tua. Itu berarti konsekuensi. Jadi aturan itu dapat diukur. Sanes ngawang-wang atau nanti ngambang. Guru di sini senantiasa monitor. Nah, tugas guru monitor dia mah. Jadi ngeselain dari popolotot, guru monitor aja. Peraturan ini dilaksanakan nggak? Ketika dia tidak dilaksanakan, kamu sendiri udah tahu konsekuensi. Nah, ini penerapan disiplin positif. Hukuman itu adalah membentuk identitas gagal. Dan ini adalah akan membentuk identitas sukses dan masuk pada tahap disiplin positif sebetulnya konsekuensi itu. Jadi konsekuensi ini udah masuk kepada tahap disiplin positif, tapi ada yang lebih tinggi. Adalah ini. Yang diharapkan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu, kita menerapkan disiplin positif dengan restitusi. Jadi lain restitusi pajak unggul. Aya restitusi dengan penerapan disiplin positif. Ada 3 nih yang harus dianalisa tentang kasus siswa kalau dalam restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, dia itu kan merasa gagal. Ketika melakukan itu, maka dia bersikap sebagai identitas gagal. Bagaimana kita menggesernya dari identitas gagal menjadi identitas sukses? Contoh seperti ini. Bahasanya. Semua orang memang bisa berbuat salah. Dan saya pun bisa berbuat salah. Nu tadi naruas, budak bakal kemana? Turun ya? Dia akan sedikit terbuka. Misalnya dipanggil ke BP itu. Ada anak dipanggil sama BP atau BK. Kenapa kamu kemarin bolos sekolah? Gitu. Bla 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 anak. Terus stabilkan identitasnya. Dari identitas gagal, ketika dia datang kan merasa gagal di hadapan itu. Sehingga dia tidak akan mau berterus terang apa yang dia inginkan. Tetapi ketika misalnya, oh nggak apa-apa, itu adalah hal biasa. Bapak juga pernah misalnya melakukan sebuah kesalahan. Kan itu. Dia muncul lagi. Lalu tanyakan validasinya, kebutuhannya apa? Lalu menurut kamu misalnya, apakah pelanggaran itu baik atau tidak? Kan gitu ya? Apa sih yang ingin kamu dapatkan dengan melaksanakan itu? Oh, saya misalnya saya dengan melakukan ini karena saya ingin bersenang-senang aja, atau saya misalnya hanya ingin cari kebebasan saja. Oh, udah tahu. Berarti yang dia butuhkan, yang tadi ke teori kebutuhan itu, yang dia tidak dapatkan di sekolah itu apa? Kesenangan dan kebebasan. Oh, berarti ulang tadinya. Terus kita yakinkan, tanyakan keyakinannya. Memang kalau menurut kamu berlaku seperti itu sesuai nggak dengan keyakinan kita? Jadi bukan lagi bahasa peraturan kalau di restitusi, tapi keyakinan, apa yang diyakini baik. Anu ngacu karena nilai-nilai kebaikan universal tadi. Gitu. Misalnya ketika anak merokok atau anak narkoba, emang kelakuan itu kan tadi bahwa tindakan dia itu pasti ada alasannya. Di stimulus di teori kontrol itu bahwa tindakan itu pasti ada alasannya. Tanyakan kenapa dia seperti itu. Pasti ada dari 5 kebutuhan dasar itu yang dia tidak penuhi. Maka dia lakukan pembunuhannya dengan hal-hal yang menyimpang. Gitu. Nah, tugas sekolah, tugas kelas adalah bagaimana kita memenuhi 5 kebutuhan dasar di diri anak tersebut. Supaya anak bisa nyaman tinggal di kelas, bisa nyaman diam di sekolah.
Itu, jadi ada 3. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau selama ini misalnya orang yang terhukum itu merasa terkucilkan, tapi dengan restitusi anak merasa bangga dan bisa masuk kembali ke dalam komunitasnya dengan perasaan yang lebih baik. Gitu. Maka di restitusi itu bukan lagi namanya peraturan, tapi namanya adalah keyakinan. Apa yang diyakini. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ingat tadi, jadi kesalahan itu adalah hal biasa, tapi anak harus belajar dari kesalahan tersebut. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Nu tadina jeung urang teh rada renggang, jeung guru teh jadi renggang, sekarang dia jadi lebih terbuka. Gitu. Ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi lain dipaksa. Gitu. Anak sina muncul kesadaran intrinsikna, nu tadi teh ya, menghargai diri sendiri. Motivasinya bukan motivasi lagi kehukuman atau ke ingin penghargaan, tapi motivasinya adalah muncul intrinsik. Nu kaopat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi mana introspeksi diri gitu, refleksi diri. Yang kelima, restitusi adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang tadi. Apa? Di validasi tindakan itu kita cari apa sih kebutuhan dasar yang belum dia penuhi. Dan guru adalah menuntun untuk memenuhi kebutuhan dasar itu. Yang terakhir, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi restitusi itu di budaya positif, disiplin positif itu target akhirnya sebetulnya semua guru di kelas maupun di sekolah bisa menerapkan disiplin positif dengan cara sistem restitusi, bukan lagi dengan konsekuensi atau hukuman. Gitu. Dengan seperti ini, maka sebetulnya disiplin yang muncul itu adalah muncul dari dirinya sendiri. Nih, oke. Nih ada salah satu contoh restitusi. Contoh restitusi kita lihat. Kali ini speakernya. Speakernya. Ya, speakernya. Ada ya? Gimana kabarnya? Kamu nggak kenapa Pak? Tadi Pak, di Bapak, ya kamu di belakang kan Pak, betul. Kamu terus terang. Coba kali apa? Kita ngobrol-ngobrol. Kamu sudah jujur sama Bapak. Dan sebenarnya berbuat kesalahan itu semua orang pernah melakukan. Dan termasuk Bapak juga pernah berbuat salah. Ya apa yang kamu lakukan? Itu kamu punya alasan. Kenapa kamu? Bisa saya bantu Pak? Nanti saya coba-coba bawa teman, itu senang-senang saja, dan menjadikan salah satu
Hati. Menurut kamu ada nggak sarana lain selain rokok yang bisa membuat hati kamu senang? Nah ini adalah proses menanyakan keyakinan. Futsal, sepak bola, dan lain-lain. Oke. Dan kamu tentu tahu apa dampak negatif dari rokok itu. Tapi sadar. Tadi Ya, kamu ngerti juga ya, dan kamu sadar juga bahwa rokok itu tidak baik untuk kesehatan dan tidak ada manfaat. Kalau begitu, kedepannya apa yang akan kamu lakukan? Nah ini adalah proses restitusi. Saya akan berusaha untuk memahami dan memaafkan. Sehingga apa yang diharapkan itu adalah muncul dari anak sendiri gitu. Resolusinya muncul dari anak, bukan dari diri kita. Saya akan memerangi gaul lingkungan rokok, berolahraga, agar lebih sehat. Ya, seperti itu. Apa kamu butuh bimbingan atau konseling dari? Nah ini adalah proses penguatan agar keyakinan tersebut bisa dilaksanakan. Nanti Bapak akan ngobrol sama Ibu BPK untuk membimbing kamu supaya kamu dapat secara cepat berhenti dari kebiasaan rokok. Terima kasih. Oke, kira-kira apa perasaanmu jika kamu bisa berhenti? Nah ini adalah proses menanyakan keyakinan. Yang kedua jadi sebetulnya restitusi ini tidak mesti berurutan. Bisa saja kita kalau udah biasa langsung nanya ke yang terakhir. Kamu bisa berhasil. Nah, sakit itu. Itu. Jadi budaya positif itu adalah sangat identik dengan disiplin positif ya. Nah mudah-mudahan bisa sedikit memberikan informasi, dan saya yakin kalau untuk guru-guru di BP, di BK ini teori-teori ini udah terkuasai ya, tapi kadang-kadang kita dalam penerapannya karena kabawa kenaonku emosi pribadi itulah emosi pribadi, makanya kudu seueur saum, kudu seueur istighfar, sama saja. Nah, atau kadang-kadang memang kitanya sendiri yang memang 5 kebutuhan dasar kita bermasalah. ada yang tidak terpenuhi. Ya, ada tidak terpenuhi. Nah, itu memang jadi dilema juga. Ketika kita memang harus memenuhi kelima kebutuhan dasar murid, kita juga yang salah satu 5 kebutuhan dasar itu masih fokus di situ. Nah, ini mungkin yang menjadi harapan kita semua sebetulnya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.